Oke. Selamat sore, perkenalkan nama saya Anggina Nola dari kelas E, Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar perpajakan. Materinya itu yang pertama ada penyebab timbulnya utang pajak, yang kedua ada penghapusan hutang pajak, yang ketiga ada penagihan pajak. Yang pertama itu penyebab timbulnya pajak. Ada dua. Yang pertama ada ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ada ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya yang pertama itu perbuatan. Perbuatan itu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor dan ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua ada keadaan. Keadaan itu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga ada peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak. Yang kedua ada penghapusan hutang pajak. Anda tidak perlu khawatir jika memiliki utang pajak karena Anda dapat menghapusnya dengan beberapa cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Ada 5 cara penghapusan hutang pajak. Yang pertama itu pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak dan memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Kompensasi. Yang kedua itu kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat dilakukan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasi utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa, yang pertama itu kompensasi kerugian. Ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal kompensatif, kompensasi yang tegak atau vertikal kompensatif, dan kompensasi kerugian perang. Yang kedua ada kompensasi pembayaran. Ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain.
Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, bahwa pada saat yang sama kedua subjek saling mempunyai tagihan. Hal yang dikompensasikan hanyalah dua utang berupa uang dan barang yang sama macamnya. Kompensasi berlaku karena hutang, bahkan jika pihak yang berhutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan hutang yang sama besarnya pada saat yang sama. Yang ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima itu ada penghapusan peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Pembedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga berupa cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Karena utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Yang ketiga ada penagihan pajak. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis, ada yang sifatnya pasif, aktif, bahkan seketika dan sekaligus. Apa bedanya dan apa konsekuensinya bagi wajib pajak? Penjelasannya akan Anda peroleh pada poin di bawah ini. Yang pertama itu penagihan pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT atau SK pembetulan, SK keberatan, dan SK putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Yang kedua ada penagihan aktif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Ada langkah-langkah penagihan pajak. Yang pertama itu surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo menetapkan pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Yang kedua itu ada surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Yang ketiga ada surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung jawab
penanggung pajak belum membayarkan pajaknya, ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore.